Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Marilah kita lanjutkan kajian kita mengaji di bulan puasa untuk hari ke-10 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Harapan kita tidak henti-hentinya mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di setiap sore, setiap malam, di setiap pagi di bulan Ramadan ini betul-betul merupakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan akan menjadikan ketakwaan dan keimanan kita selalu meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus tsani utawi fasal kang kaping pindho iku fi bayani huquqi zauji dalem nerangaken pira-pira hake bojo lanang. Al-wajibati kang wajib ala zaujati ngatasi bojo wadon. Wahya utawi huququ zaujati, wahya utawi huququ zauji iku taatu zauji, taat marang bojo lanang. Fi wairi maksiatin ing dalem sakliyane maksiat. Wa husnul ma'asyarati, wa husnul mu'asyarati lan baguse pergaulan. Wa taslimu nafsiha lan nyerahaken awake zaujah ilaihi maring zauj. Wa mulazamatul baiti lan netepi ana ing omah. Wa siyanatu nafsiha lan ngrekso awake zaujah min antuti'a saking yen to ngidakake sapa zaujah firasyahu ing lemeke zaujah wairahu ing liyane zauj. Wal ihtijabu lan gawe aling-aling ngan ru'yati ajnabiyin saking uliye ningali wong lanang liya lisaiin krono sawiji-wiji mimbadaniha saking badane wedon. Walau wajihalan senejan ningali raine zaujah wa kaffaihalan epe-epe zaujah idin nazaru krono utawi ningali ilaiha maring zaujah iku haramun haram. Idin nazaru krono utawi ningali ilaihima maring railan epeke-epeke zaujah iku haramun haram. Walau ma'antifa isyahwati lan senejan sartane ora anane syahwat wal fitnati lan fitnah. Watarku mutolabatiha lan ninggal nagi lahu maring zaujah bima kelawan barang fauqol hajati kang sak ndure kebutuhan. Walau alimat lan senajan ngerti sapa zaujah qudratahu ing kuasane zauj alaihi ing atase ma. Wa ta'affufuha lan ngrekso sapa zaujah antana wulima saking merkoleh barang yaksibuhu kang nyambut gawe sapa zauj ing ma. Minal ma'i saking pondo al harami kang haram wa adamu kizbiha lan ora nanane korohi zaujah ala haidiha ing atase haide zaujah wujudan ing dalam wujude haid wang kitoan lan mampete haid. Dalam penjelasan ini yaitu pasal yang kedua menjelaskan tentang hak-hak seorang suami yang diperoleh dari istrinya. Yang pertama adalah ketaatan kepada seorang suami selama perintah suami itu tidak bernilai maksiat. Kemudian yang kedua adalah baik pergaulannya. Yang ketiga menyerahkan jiwanya kepada suami. Dan kemudian selanjutnya menetap di rumahnya dan selalu menjaga dirinya dari perlakuan perselingkuhan kepada orang yang tidak halal. Kemudian membuat tutup atau hijab terhadap penglihatan orang yang haram melihatnya, baik dari badannya maupun mukanya, bahkan telapak tangannya. Karena melihat kepada keduanya, melihat muka dan keduanya itu menjadi haram kalaupun tanpa nafsu, tetapi bisa menimbulkan fitnah. Jadi kalaupun tanpa ada nafsu, tanpa berpeluang untuk jadi fitnah, itu tetap diharamkan.
wa ta'affufuha antanawu lima yaksibu minal malil haram, dan menjaga agar kiranya apa yang menjadi hasil seorang suami itu jangan sampai merupakan harta atau hasil harta yang haram, dan tidak ada dusta ketika seorang istri itu dalam keadaan haid. Kalau dalam keadaan haid, nyatakan haid, kemudian kalau sudah selesai juga sampaikan bahwa ia sudah selesai dan bersuci ketika ditanya seorang suami. Bapak Ibu saudara-saudara, secara normatif hak-hak seorang suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri sudah kami jelaskan, dan dalam hal ini kami juga akan mengutip penjelasan dari Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, yang terdapat dalam kitab Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail terkait dengan adab seorang perempuan yang harus diberikan kepada seorang suami. Wa adabul mar'ati ma'a zawjiha dawamul khiyanati minhu wa qilatul mamaratillah wa luzumut ta'ati li amri was sukunu inda kalamih wal hifdzu lahu fi ghaibati wa tarkul khiyanati fi malih wa tibur rohati wa ta'ahudul fami wa nadhafatus thawbi wa idharul qanaati wa isti'malu syafaqati wa dawamu zinati wa ikrami ahlihi wa qarabatihi wa ru'yatu halihi bil fadli wa qabuli fi'lihi. Dalam penjelasan adab Imam Ghazali tadi yang sudah kami bacakan, maka artinya pertama, adab istri terhadap seorang suami yang pertama adalah selalu merasa malu terhadap suaminya. Kalaupun kita sudah bukan lagi menjadi pengantin baru, tetapi pengantin sudah lawas lah, tetapi kita tetap harus bisa menunjukkan rasa malu. Rasa malu yang dimaksud adalah rasa malu ketika kita tidak bisa berbuat baik di hadapan suami, baik yang berhubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun hal-hal yang merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan atau hak suami itu. Kemudian yang kedua adalah tidak banyak mendebat. Seorang istri yang baik terhadap suaminya itu tidak banyak mendebat. Jadi jangan sampai kita menunjukkan kepintarannya berlebih dengan suaminya. Kalaupun, sekali lagi, kalaupun istri itu pada kenyataannya lebih pandai dari suaminya. Selama memang itu perdebatannya tidak terlalu krusial, prinsipil, maka seorang istri sebaiknya memang mengalah. Kemudian yang berikutnya atau yang ketiga adalah senantiasa taat atas perintahnya. Diperintah apapun, selama memang mampu maka dipenuhi, dan selama perintah itu bukan bernilai maksiat maka wajiblah seorang istri memenuhinya. Kemudian yang keempat adalah diam ketika suami sedang berbicara. Kalaupun konten pembicaraannya itu sudah betul-betul dapat kita atau sudah dipahami. Jangan sampai ada ungkapan begitu ngomong sudahlah paham, saya sudah paham. Ini adalah kalimat yang sebetulnya sangat sama sekali tidak beradab ketika muncul dari seorang istri ketika suaminya tengah berbicara. Kemudian yang kelima, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami. Ini menjadi penting. Seorang istri tidak diizinkan untuk bisa menerima kehadiran orang lain yang bukan muhrimnya. Kemudian juga berkewajiban menjaga harta bendanya. Kalaupun akan memberikan bersedekah sekalipun kepada keluarganya, ini tetap dalam bentuk kewajiban tanggung jawab memelihara harta suami, setidak-tidaknya harus izin untuk mendapati ridho suaminya. Kemudian yang keenam, menjaga badan tetap bau harum. Ini menjadi penting sekali Bapak Ibu. Saya seringkali mengajak berbincang dengan orang-orang yang kemudian curhat dengan kami ketika suaminya berselingkuh misalnya. Ternyata bahwasanya ada faktor yang sangat mendasar sekali bahwa menjadi mindset yang berbalik 180 derajat.
Dulu seorang perempuan ketika menjadi atau pranikah itu selalu terlihat sempurna, baik dari segi dandanannya, kemudian baunya dan sebagainya, luar biasa sekali. Tetapi kemudian setelah menjadi pengantin baru, agak baru, lama, dan kemudian lawas dan abadi, maka yang terlihat justru bau aslinya. Tidak ada mau bersolek, kemudian tidak ada bau harum, dan ini bagian dari hal yang tidak beradab, kata Imam Ghazali. Kalaupun kita di rumah, tetap harus bahwa ketika kita mendekat kepada suami, bau harum itu harus selalu ada, baik yang menyangkut pada badan maupun pakaiannya. Kemudian yang ketujuh, mulut berbau harum dan berpakaian bersih. Ini adab Imam Ghazali, luar biasa sekali. Jangan sampai kemudian baru makan pete, jengkol, duren, kemudian nggak sikat gigi, terus mendekat suami. Ini kata Imam Ghazali kurang beradab. Mohon maaf, ini agak apa adanya kami menyampaikan nggak pakai basa-basi karena agar mudah dipedomani. Kemudian yang kedelapan, menampakkan kona'ah. Kona'ah itu adalah menerima apa yang ada. Jadi seberapapun pemberian suami itu ketika disyukuri akan menjadi membahagiakan. Tetapi kalau seorang suami tidak memiliki jiwa qanaah, tapi selalu tidak ada pernah rasa puas terhadap pemberian suami, ini malah tidak menjadi makin barokah. Maka kalau kepengen kita menjadi orang yang bisa memiliki kecerdasan, memahami kekayaan diri, bersikaplah qanaah terhadap pemberian suami. Kemudian yang kesembilan adalah menampilkan sikap belas kasih. Ya, ada istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang tenang, bahagia, kemudian mawaddah, penuh cinta kasih, kemudian warahmah. Jadi adanya cinta kasih yang timbul dari mawaddah warahmah ini, ada sebagian yang menjelaskan sisi yang berbeda. Ketika cinta kasih yang dibingkai dengan istilah mawaddah itu adalah ketertarikan fisik. Tetapi perlu dicatat bahwa ketertarikan fisik yang merupakan stimulan kecintaan itu lambat laun itu akan menjadi pudar karenanya. Karena bagaimanapun juga grafik kehidupan manusia itu kalau misalnya nanti dikasih usia 70 tahun, maka titik kulminasi kecantikan itu akan berakhir pada usia 35 tahun. Jadi dari 0 tahun lucu, makin besar, makin gemesi, makin gemandarusa, makin cantik, terus lagi meningkat makin cantik, bahkan sampai pada tingkat super cantik. Pada usia 35 menjadi pol cantiknya, 36, 37 menjadi redup cantiknya, menjadi agak cantik, mulai biasa-biasa saja, ompong perot, dan kemudian menjadi tidak layak hidup. Nah, kalaupun demikian kemudian masih ada rahmah, yaitu kalaupun sudah tidak cantik lagi, kalau mungkin seorang suami sudah tidak ganteng lagi, sudah yang dulunya itu ramping, menjadi melebar kemana-mana, ke samping, ke depan, belakang, itu kan persis kayak beduk, apakah kemudian hilanglah rasa kasih sayang itu? Tentu saja tidak. Dan ini dianjurkan Imam Ghazali, apapun yang terjadi, belas kasihan itu harus muncul. Komitmen kita bahwa hidup bahagia dunia dan akhirat. Kita masih mendambakan Allahumma jma'na jam'an marhuma. Kita ingin bersama dalam rahmat Allah sampai kapanpun. Kemudian berikutnya adalah yang ke-10, selalu berhias. Iya, betul. Selalu berhias. Ini menjadi penting. Jadi saya seringkali menyampaikan juga jangan sampai bosan berhias. Saya tertarik dengan kisah Rabi'atul Adawiyah, seorang wali perempuan itu. Beliau itu selalu setiap malam itu menjelma sebagai seorang bidadari cantik. Untuk apa? Untuk mendekat kepada suaminya. Suatu waktu suaminya itu tengah bergelut atau berkonsentrasi terhadap satu masalah untuk ditulis dalam sebuah kitab. Nah kemudian setelah itu Rabi'atul Adawiyah mendekat, nyuwun sewu Kang Mas badhe ngersakaken dalem napa mboten, ora lagi konsentrasi ke masalah ilmu ini istriku. Maka apa yang terjadi, barulah ketika itu karena merasa tidak dibutuhkan, baru pakaiannya kemudian make upnya dihapus untuk kemudian dia beribadah sendiri. Ini adalah sesuatu yang dicontohkan bahwa ketika setiap kali kita mendekat suami itu, hendaknya kita atau seorang istri harus berdandan yang baik. Harus berdandan yang baik. Jangan terbalik.
Kalau mau dharma wanita, mau PKK, mau arisan, itu dandanannya baik, cantik, tetapi ketika Yun Sewu berhadapan dengan suami, sungguh tragis luar biasa, menjadi menjemukan. Ini kan tidak beradab namanya. Kemudian berikutnya adalah yang ke-11, memuliakan kerabat dan keluarganya. Sama dengan istri, siapapun dia tetap memiliki hubungan emosional yang tinggi kepada keluarganya. Maka di sini interaksi silang ini menjadi penting. Jadi seorang suami itu harus betul-betul menghormati keluarga istri, begitupun istri juga menghargai dan kemudian memuliakan keluarganya. Apalagi ketika hidup dalam satu rumah di mana seorang suami itu masih ada bapak ibunya atau orang tuanya, maka menjadi wajib secara mutlak semua keluarganya, apakah suaminya, apakah istrinya, anak dan cucunya, itu wajib menghormati orang tuanya dan kemudian memuliakan keluarga-keluarganya ini. Kemudian yang ke-12 yang merupakan adab yang terakhir dari penjelasan Imam Ghazali ini, melihat kenyataan suami dengan keutamaan. Apapun fakta-fakta suami hari ini, dulu tampan sekarang tidak, tetap harus dimuliakan, karena betapapun dia yang telah pernah mengisi kehidupan seorang istri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, soimin soimat yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, kami dalam 2 hari ini telah menyampaikan hak-hak suami terhadap terhadap istrinya, dan begitupun sebaliknya kami telah menjelaskan hak-hak istri yang harus diperoleh dari suaminya ini. Harapan kita ketika kita memenuhi pedoman-pedoman normatif yang telah kami dibacakan melalui kitab Muqaddimatul Jan, maka apabila dilakukan itu menjadi keluarga standar. Tetapi ketika kita menambah dengan adab-adab yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, itu keluarga itu tidak sekedar standar, tapi keluarga itu adalah sangat mulia dan bermartabat di hadapan Allah. Dan keluarga-keluarga yang beradab inilah yang menjadikan anak-anak cucunya, keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak cucunya dan zuriyahnya insya Allah akan menjadi zuriyatan solihatan, atau menjadi zuriyah yang soleh. Mudah-mudahan kita semua akan mendapati peluang ini dan karunia ini bersama mauna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.